Prabowo jadi incaran, negara barat punya rencana buruk pada RI. Keputusan Indonesia untuk menjadi anggota penuh BRICS, Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan telah menjadi perbincangan hangat di tingkat global. Langkah ini mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara, sekaligus menjadi tantangan nyata bagi dominasi negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Dalam konteks ini, muncul kekhawatiran bahwa Indonesia, dengan segala potensi dan pengaruhnya, akan menjadi target dari berbagai rencana terselubung yang bertujuan untuk melemahkan posisinya di kancah global. Isu ini menjadi semakin relevan dengan meningkatnya popularitas dan pengaruh tokoh nasional seperti Prabowo Subianto, yang dianggap sebagai salah satu figur penting dalam menentukan arah kebijakan luar negeri dan domestik Indonesia ke depan. Jika benar bahwa negara barat memiliki rencana untuk menghambat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Indonesia, maka situasi ini membutuhkan perhatian yang serius. Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS adalah langkah strategis yang mencerminkan visi jangka panjang pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan diplomasi. Sebagai kelompok ekonomi terbesar di dunia yang menantang dominasi barat, BRICS menawarkan peluang besar bagi Indonesia, mulai dari diversifikasi perdagangan hingga peningkatan investasi di sektor-sektor strategis. Namun, langkah ini juga membawa konsekuensi geopolitik yang signifikan. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa jelas merasa terganggu dengan perkembangan ini. BRICS yang semakin aktif mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional dianggap sebagai ancaman langsung terhadap dominasi dolar AS. Dengan bergabungnya Indonesia, pengaruh BRICS di kawasan Asia Tenggara semakin kuat, menjadikannya ancaman yang sulit diabaikan oleh Barat. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia dan salah satu figur paling berpengaruh di politik nasional, menjadi pusat perhatian dalam dinamika ini. Sebagai tokoh yang memiliki visi nasionalisme yang kuat, Prabowo dikenal dengan pendekatannya yang tegas terhadap kedaulatan nasional dan kemerdekaan ekonomi. Langkah strategis Indonesia untuk bergabung dengan BRICS telah memicu kekhawatiran di kalangan negara-negara Barat. Amerika Serikat, sebagai kekuatan ekonomi dan militer utama dunia, memiliki sejarah panjang dalam mempertahankan pengaruhnya di Asia Tenggara. Kawasan ini dianggap sebagai wilayah strategis yang menjadi penyeimbang antara kekuatan Barat dan kekuatan baru seperti China dan Rusia. Keputusan Indonesia untuk lebih dekat dengan BRICS menandakan bahwa negara ini sedang menjauh dari orbit dominasi Amerika Serikat. Hal ini tentu saja tidak diterima dengan baik oleh Washington, yang melihat keanggotaan Indonesia di BRICS sebagai ancaman bagi stabilitas tatanan global yang selama ini didominasi oleh Barat. Bagi negara-negara Barat, keberadaan Prabowo di posisi strategis ini dianggap sebagai penghalang bagi rencana mereka untuk mempertahankan pengaruh di Asia Tenggara. Visi Prabowo yang berfokus pada penguatan pertahanan nasional, pengembangan teknologi lokal, dan diversifikasi kerjasama ekonomi dianggap tidak sejalan dengan kepentingan negara-negara Barat yang cenderung ingin mempertahankan ketergantungan negara-negara berkembang. Dengan potensi Prabowo untuk menjadi presiden di masa depan, kekhawatiran Barat terhadap arah kebijakan Indonesia semakin besar. Tokoh ini dianggap mampu mempercepat pergeseran kebijakan luar negeri Indonesia menuju kemitraan yang lebih strategis dengan BRICS dan negara-negara Asia lainnya. Dalam sejarah geopolitik, negara-negara Barat seringkali menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan dominasinya. Mulai dari sanksi ekonomi, propaganda, hingga intervensi politik, semua strategi ini berpotensi digunakan untuk melemahkan Indonesia. Indonesia dengan posisinya sebagai pemimpin de facto di Asia Tenggara menjadi target yang sulit dihindari. Langkah untuk melemahkan Indonesia bisa dilakukan melalui 1. Tekanan ekonomi. Negara-negara Barat dapat memberlakukan kebijakan perdagangan yang tidak menguntungkan Indonesia, seperti peningkatan tarif atau pembatasan ekspor produk strategis. Mereka juga dapat menggunakan lembaga keuangan internasional untuk menekan kebijakan ekonomi Indonesia. 2. Destabilisasi politik. Upaya untuk menciptakan ketidakstabilan politik di dalam negeri,
seperti mendukung kelompok-kelompok tertentu atau memanfaatkan isu-isu sensitif, dapat menjadi bagian dari strategi untuk menghambat pengaruh Prabowo atau pemerintah Indonesia yang mendukung BRICS. Ketiga, kampanye propaganda. Narasi negatif tentang Indonesia di media internasional dapat digunakan untuk melemahkan citra negara ini di mata dunia. Isu-isu seperti pelanggaran hak asasi manusia atau kerusakan lingkungan bisa diangkat sebagai alat tekanan. 4. Intervensi dalam kebijakan energi dan teknologi. Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alam seperti nikel yang menjadi komponen utama baterai listrik, adalah pemain utama dalam transisi energi global. Negara-negara barat dapat mencoba mengendalikan akses Indonesia terhadap teknologi atau pasar internasional untuk menghambat perkembangan sektor ini. Masuknya Indonesia ke BRICS ditambah dengan upaya untuk memperkuat hubungan ekonomi dan diplomasi dengan China, India, dan Rusia, menandai pergeseran yang signifikan. Jika Indonesia berhasil memanfaatkan keanggotaan BRICS untuk mendorong pembangunan ekonomi dan teknologi, maka negara ini akan menjadi pesaing utama bagi dominasi Amerika di kawasan ini. Selain itu, keberhasilan Indonesia dalam mengurangi ketergantungan pada dolar AS melalui penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional dapat menjadi pukulan besar bagi ekonomi Amerika Serikat. Indonesia berada di persimpangan jalan yang menentukan dalam sejarahnya sebagai negara berkembang yang berdaulat. Dengan menjadi anggota penuh BRICS, Indonesia telah menunjukkan bahwa ia siap untuk memainkan peran yang lebih besar di panggung global. Namun, langkah ini juga membawa risiko, terutama dari negara-negara barat yang merasa terganggu dengan perkembangan ini. Dalam konteks ini, Prabowo Subianto dan tokoh-tokoh nasional lainnya memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa Indonesia tetap berada di jalur yang benar. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kedaulatannya, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, dan menjadi kekuatan yang dihormati di dunia internasional. Namun, keberhasilan ini hanya dapat dicapai jika Indonesia tetap waspada dan bersatu menghadapi segala bentuk ancaman yang mungkin datang dari luar.